Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 309 bait 1 dan 2. Biar ku tumbuh di batangmu. Pada hari ini kembali kami mengucap syukur padamu ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sebab atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan, kami Engkau berkati hari lepas hari. Pada hari ini pun saat kami dapat beribadah, itu pun karena kasih setiamu ya Tuhan. Berkatilah ibadah keluarga ini, berkati para pelayanmu, baik para majelis yang bertugas, pelayan firman, organis, pemandu lagu, petugas sound system dan multimedia. Bahkan setiap jemaatmu yang ada di setiap rumah dari sektor 1 sampai 9. Namun sebelumnya kami mengaku akan dosa yang kami telah perbuat. Ampunilah kami Tuhan, pengampunanmu yang akan melayakkan kami untuk beribadah kepadamu. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami, pimpin dan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya ibadah ini terlaksana hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk dalam bacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 24 ayat 1 sampai 2. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Jemaat silakan duduk. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 379 bait 1 dan 2 yang mau dibimbing oleh Tuhan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita siapkan dulu bacaan pada hari ini, yaitu dari Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami siap mendengar firman-Mu, ya Roh Kudus. Kiranya Engkau memampukan kami semua untuk memahami firman dan kebenarannya, supaya kami boleh kuat dan kokoh sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini, untuk kami mengiringi Tuhan selaku orang percaya. Bersabdalah, kami siap untuk menerima firman-Mu, memelihara dan melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Wahyu 2 pasal 2 ayat 12 sampai 17. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang dan yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang penganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Itulah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kali ini kita akan membahas jemaat yang ketiga dari kitab Wahyu. Kalau yang pertama adalah jemaat Efesus, kedua jemaat Smyrna, dan sekarang jemaat Pergamus. Judul yang saya pilih untuk membahas dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 12-17, yaitu jemaat di Pergamus, adalah hati-hati iblis bertakhta. Jadi judulnya hati-hati iblis bertakhta. Mungkin Bapak Ibu pernah atau masih ingat ilustrasi yang dulu pernah saya sampaikan dalam khotbah saya. Saya akan ulang lagi untuk menyegarkannya. Cerita tentang ada sepasang suami istri petani yang sangat miskin. Tapi sekalipun petani ini miskin secara materi, tapi dia kaya secara iman. Ya, sekalipun petani ini miskin secara materi, tapi dia kaya secara iman. Sehingga iblis atau setan itu iri, tidak suka kepada petani ini karena punya kekayaan dalam pengertian iman tadi. Lalu iblis mencoba menggoda supaya si petani miskin ini tidak menjadi petani yang kaya secara iman. Caranya bagaimana ya?
Petani ini dikenal walaupun dia miskin, tapi dia tetap berbagi. Nah, bayangkan sudah miskin berbagi lagi. Biasanya kalau kaya dulu orang berbagi. Tapi si miskin ini tidak tunggu kaya baru berbagi, Bapak Ibu ya. Jadi dia walaupun dalam keadaan pas-pasan tapi tetap berbagi. Nah, satu pagi suami daripada istri petani ini pergi ke sawah seperti biasanya. Lalu dia mencangkul tanahnya di pagi-pagi hari. Nah, istri si petani ini tinggal di rumah. Nah, dia masak. Setelah selesai masak, maka istri ini membawa makanan kepada suaminya di sawah. Dihantarkan sampai di sawah. Lalu istri petani bilang sama suaminya, "Pak, ini makanan sudah siap. Kalau sudah tengah hari, istirahat makan. Supaya bisa bekerja lagi dengan tubuh yang kuat." Lalu suami daripada istri petani ini bilang, "Terima kasih, taruh saja di tempat yang biasa, nanti sedikit lagi saya selesaikan tugas saya." Lalu istri petani ini pulang. Dia pulang ke rumah. Nah, lalu si petani ini karena nanggung, ya dia selesaikan dulu pekerjaan tersisanya. Setelah selesai, petani ini kemudian pergi ke tempat biasa, tempat dia istirahat. Dengan tujuan ya dia ingin makan dari makanan yang dikirim istrinya. Ketika rantang dibuka, ternyata isinya sudah tidak ada. Isinya kosong. Isinya tidak ada atau kosong. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau Bapak Ibu sebagai petani, kira-kira apa yang dipikirkan oleh petani ini? Ketika dia sudah lapar, teramat sangat, lalu mau makan, isinya rantang itu kosong. Kira-kira kalau menjadi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Atau yang Bapak Ibu pikirkan? Mungkin kita akan berpikir bahwa petani ini akan marah kepada istrinya karena dianggap teledor, belum mengisi rantang itu dengan nasi. Atau mungkin berpikir bahwa ada temannya atau petani yang lain diam-diam mencuri. Prasangka buruk itu bisa muncul, Bapak Ibu. Kecurigaan buruk itu bisa muncul. Jangan-jangan ada orang yang mengambil. Tapi si petani ini ternyata tidak seperti itu cara menilainya. Ketika dia tahu rantang itu kosong dan tidak ada isinya, dia berpikir begini, kalau toh ada orang yang mengambil, biarkanlah orang itu menikmati, mungkin dia lebih penting, lebih butuh daripada saya atas makanan ini. Itu yang tadi saya katakan, petani ini walaupun miskin tapi bisa berbagi. Dia tidak menuduh orang lain mengambil untuk merugikan orang lain, tapi petani ini berpikir ya mungkin ada orang yang lebih membutuhkan, tidak apa-apa. Dan dia tidak juga menuduh istrinya lupa atau lalai sehingga isinya tidak ada. Nah, ketika petani mengambil sikap seperti itu, siapa yang paling kesal? Yang paling kesal tuh iblis. Karena apa? Ternyata iblis itu yang mengambil isinya, bukan petani yang lainnya atau orang yang lewat atau ada orang yang membutuhkan, bukan orang, tapi iblis itu. Karena iblis ingin petani itu nanti menuduh temannya yang di sebelahnya atau siapapun sebagai pencuri. Menuduh, memfitnah gitu ya. Nah, itu kan perbuatan tidak baik. Kalau itu yang dilakukan oleh sang petani, maka dia tidak lagi kaya secara iman. Tidak lagi kaya. Iblis gagal. Dia bingung bagaimana menjatuhkan petani ini ya. Sudah miskin tapi kok murah hati gitu ya. Akhirnya para iblis rapat. Nah, jadi iblis juga bisa rapat, tapi bedanya mungkin kalau di rapat gereja tidak berdoa. Kalau rapat di gereja kan berdoa, walaupun kadang sudah berdoa masih ribut. Nah, iblis hebat itu ya. Mulai dengan doa isinya ribut, itu iblis berhasil. Nah, iblis ini tidak pakai doa, tapi tidak ribut. Aneh ya, kita mesti belajar dari iblis kadang-kadang. Nah, mereka akhirnya sampai pada satu keputusan. Jangan kita bikin petani ini makin miskin. Dia tetap murah hati, kita balik saja. Jadikan iblis ini kaya. Dibalik saja, jadikan petani ini kaya. Betul Bapak Ibu. Kalau tadinya sebidang tanah itu katakanlah dia punya 1 hektar hasilnya 1 ton. Tapi karena iblis berperan di dalamnya jadi 3 ton. Wah, jadi si petani tiba-tiba dapat hasil yang banyak gitu ya. Betul Bapak Ibu dan saudara sekalian.
Ketika panen, ternyata selama ini tidak pernah lebih dari 1 ton, tiba-tiba dapat 3 ton. Tahun berikutnya dapat 5 ton. Berikutnya dapat 10 ton. Wah, yang tadinya miskin pas-pasan sekarang berlebih harta mereka. Dan apa yang terjadi ketika sudah berlebih? Iblis berhasil. Petani ini ketika miskin murah hati, tapi ketika kaya dia tahu punya uang banyak, dia punya harta, terbalik sekarang. Dia terbalik. Si petani ini menjadi sombong. Dia sayang sekali sama hartanya yang banyak, karena dia tahu dengan harta ini dia bisa bangun rumah yang bagus, dia bisa beli apa saja. Uang memang tidak segala-galanya, tapi dengan uang dia bisa beli segala-galanya. Nah, kira-kira begitulah. Akhirnya si petani ini menjadi sombong. Kalau dulu ada orang minta tolong waktu dia miskin, dia bantu, dia bisa berbagi, tapi sudah kaya dia malah pelit. Dia bilang sama orang banyak, kerja dong. Enak aja minta, aku saja kerja sampai sukses gini, kamu juga harus kerja, ngapain minta? Sudah terbalik. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, cerita ini mau menggambarkan bahwa iblis itu licik, banyak akal. Ketika dia tidak bisa bertakhta dalam hati manusia, iblis tidak menyerah. Dia pakai strategi yang lain. Ketika petani ini tidak memberi ruang pada waktu dia miskin, iblis bertakhta. Tetapi pada lain kesempatan, iblis ini akhirnya berhasil bertakhta dalam hati petani ini. Ketika petani ini menjadi petani yang sukses, dia menjadi pribadi yang sombong, pelit, dan lupa pada sesama. Iblis berhasil. Kembali dalam pembacaan kita dengan tema hati-hati iblis bertakhta. Kita bisa belajar dari jemaat di Pergamus. Kalau di jemaat Efesus, ya Bapak Ibu, saya katakan ini cahaya Asia, penuh kimilau, gemerlapan karena ini kota besar. Begitu juga Smyrna, kembangnya Asia, dilihatnya enak, gitu ya. Yang satu ada kuil Dewi Artemis, yang satu ada kuil untuk Kaisar Roma. Pergamus ini tidak besar, tidak gemerlap. Tetapi Pergamus ini terkenal karena perpustakaannya yang nomor 2 di dunia. Nomor 1 itu di Alexandria di Mesir. Nomor 2 itu ada di Pergamus. Dia punya perpustakaan kira-kira ada 200.000. Ya, ada 200.000 naskah gulungan, bayangkan. Jadi kota ini terkenal karena perpustakaannya, sehingga terkenal sebagai kota budaya. Luar biasa sekali. Tetapi di Pergamus juga ada sebuah kuil yang dibangun yang tingginya 250 meter. Monas kalah tinggi, gitu. Monas kalah tinggi. Monumen Jakarta, Tugu Pahlawan kalah tinggi. Jadi dibangun kuil tingginya 250. Dan kuil ini adalah kuil di atas dibangun untuk kuil untuk dewa di atas segala dewa. Dewa Zeus namanya. Jadi kalau di Efesus Dewi Artemis itu masih di bawahnya Dewa Zeus. Kalau di Smyrna dibangun kuil Roma, masih di bawah kuil yang dibangun di Pergamus. Karena Zeus ini dianggap yang paling tinggi di antara seluruh dewa. Karena itulah tidak heran dalam pembacaan ini dikatakan, ya, di sana diam atau bertakhta iblis. Jadi Yohanes mendapat penglihatan dengan istilah di Pergamus ini ada tahtanya iblis. Ini menunjuk pada kuilnya Zeus itu, dewa Zeus. Nah, jadi dapat kita bayangkan kota yang biasa tapi ada istana atau katakanlah ada tahtanya iblis. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, tantangan ini dihadapi oleh jemaat di Pergamus sama dengan jemaat-jemaat sebelumnya. Di situ dikatakan karena ada kuil, ada banyak orang, bahkan semua orang diharuskan datang untuk memberikan persembahan kepada dewa Zeus ini. Nah, bagaimana kita menyikapinya?
Dalam pembacaan ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, dikatakan ada yang setia seperti seorang uskup yang minggu lalu saya bahas ya, Polikarpus. Kalau ini ada orang yang namanya Antipas. Pada ayat 13 juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku. Memang di sini jujur Bapak Ibu kita tidak punya literatur lain. Antipas ini siapa ya? Memang tidak dijelaskan, bahkan dalam kitab-kitab lain tidak ada data tentang Antipas. Kalau minggu lalu saya katakan tentang Polikarpus, oh dia seorang uskup di Smyrna, dia paus ketiga. Ya, akhirnya dia wafat dengan cara dibakar, dia menjadi santo, orang kudus yang masuk surga dalam pemahaman Gereja Katolik. Tapi Antipas ini tidak ada. Tapi kitab suci mengatakan bahwa sekalipun Antipas tidak terkenal atau namanya tidak dicatat secara luar biasa, tapi sikap imannya jelas. Dia saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Iblis itu maksudnya ada patung dewa Zeus itu. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, di sini mau dikatakan di tengah takhta iblis di Pergamus tetap ada umat Tuhan yang setia, yang mempertahankan imannya untuk tidak mau tunduk pada kehendak kaisar pada waktu itu untuk menyuruh orang menyembah dewa Zeus yang patungnya, altarnya itu 250 meter tingginya. Tetapi ada yang kedua Bapak Ibu, ayat 13, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Kisah Bileam dan Balak ini ada dalam perjanjian lama dalam kitab Bilangan 22. Balak minta kepada Bileam, seorang penenung ya, ahli sihir, untuk mengutuk orang-orang Israel, tapi dengan kuasa Tuhan, bukan kutuk tapi berkat. Itu mau mengatakan bahwa Allah kita punya kuasa melebihi para penenung, para ahli sihir. Tetapi yang mau dikatakan di sini ada beberapa orang yang mengikuti cara berpikir Bileam dan Balak. Apa cara berpikirnya? Di situ kan mereka menyesatkan orang supaya makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi Bileam dan Balak itu punya pikiran begini, apa yang kita perbuat secara jasmani tidak berpengaruh pada hal rohani gitu loh. Ini cara berpikirnya. Ini aliran sesat Bapak Ibu. Di kekristenan juga ada aliran sesat yang mengatakan yang jasmani tidak ada dampaknya terhadap yang rohani. Jadi kalau tubuh jasmani ini saya berzina, tubuh jasmani saya mencuri, itu tidak berpengaruh pada hal rohani. Karena kata mereka, kita sudah dimerdekakan oleh Yesus. Kata merdeka itu bebas kamu berbuat apa saja secara jasmani. Secara iman kamu sudah diselamatkan. Wah, ini kan penyesatan. Kalau tubuh rohani kita sudah diperbaharui Tuhan, pembaharuan itu harus nampak dalam hal rohani, hal jasmani. Itu kan yang harus terjadi. Kalau secara rohani kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka penebusan itu harus kelihatan dalam pola hidup sehari-hari melalui kegiatan jasmani kita. Jadi Balak dan Bileam ini penyesat. Kamu boleh berzina, berbuat apa saja yang jahat, kamu tetap masuk surga kok. Karena apa? Itu tidak berpengaruh pada hal rohani. Itu kan salah. Kata Yesus dalam pengajaran kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, loh, kalau kamu sudah ditebus dosanya, kata Yesus kepada orang yang berzina, jangan engkau berbuat lagi. Pergi. Kan ada orang berzina ditangkap, perempuan ini lalu mau dilempar batu. Lalu Yesus bilang, siapa yang diantara kamu tidak berdosa lempar. Orang Farisi malu, dia pergi. Yesus bilang pergi. Sudah dibebaskan kan dari hukuman. Tapi Yesus katakan jangan berbuatlah lagi. Tubuh jasmani ini jangan berbuat dosa lagi. Jadi apa yang diajarkan Balak sama Bileam ini penyesatan. Tapi ada beberapa orang yang mengikuti cara ini.
Satu pihak dia mengikut dewa Zeus, satu pihak tetap orang Kristen. Jadi dia tidak punya sikap. Dia bunglon. Pada saat terancam nyawanya, dia bilang saya bawa persembahan kepada Zeus. Tapi ketika sudah tidak ada tekanan, dia bilang saya pengikut Kristus. Ini yang dikoreksi oleh Tuhan melalui Yohanes kepada jemaat di Pergamus. Lebih baik kamu seperti Antipas yang setia sekalipun harus mati di hadapan kamu di mana iblis diam. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa arti firman itu bagi kita selaku jemaat dan orang percaya di akhir zaman ketika baca kitab Wahyu tentang jemaat di Pergamus? Kuil atau patung dewa Zeus sudah tidak ada lagi, sudah dihancurkan. Sudah tinggal puing-puing di Pergamus sana. Jadi dia punya patung besarnya sudah tidak ada. Bukan berarti iblis sudah tidak bertakhta lagi. Sebab di sana dikatakan di tempat takhta iblis, maksudnya di Pergamus itu. Sekarang sudah tidak ada kuil itu. Patung yang besar itu sudah tidak ada, sudah hancur. Bukan berarti iblis tidak punya takhta. Yang terjadi justru lebih mengerikan. Iblis sudah tidak bertakhta dalam bentuk fisik patung yang ada di Pergamus, tapi iblis bisa bertakhta dalam hati kita. Nah, ini yang bahaya. Jadi pindah sekarang tahtanya. Bukan lagi di suatu tempat dalam bentuk patung, tapi iblis bertakhta, pindah dia sekarang ke dalam hati manusia. Nah, ini lebih berbahaya. Nah, sekarang kita mau mendiagnosa kira-kira hati yang sudah dijadikan tempat bertakhta iblis itu seperti apa orangnya ya? Nah, kita mesti tahu kan Bapak Ibu. Manusia-manusia yang hatinya sudah ditempati sebagai takhta iblis itu cirinya seperti apa? Nah, Bapak Ibu perlu ketahui ya bahwa kata iblis atau setan dalam kitab Perjanjian Baru khususnya di dalam kitab Wahyu diterjemahkan dari kata diabolos. Jadi kata Yunani diabolos. Kalau iblis dan setan di Perjanjian Lama kan adanya di kitab Tawarikh, gitu ya. Nah, lalu kalau di Perjanjian Baru itu ada di kitab Wahyu dan berapa di kitab Injil juga ada. Tapi dia memakai kata diabolos. Diabolos lalu kemudian ada kata bolos. Nah, anak sekolah yang suka tidak masuk kan bolos. Itu perbuatan tidak benar. Nah, itu buatan iblis tuh. Dia bolos, lalu jadi kata bolos, dia nggak masuk sekolah itu ya. Nah, dia bolos itu artinya pemfitnah, penghasut. Nah, jadi dia bolos itu artinya pemfitnah, penghasut. Kita dapat menciri bahwa dalam hati orang itu ada iblis bertakhta kalau kita temukan orang itu suka memfitnah. Ketika orang itu kebiasaannya memfitnah, itu berarti di hati orang itu ada iblis. Ya karena iblis kan pekerjaannya dari dulu sampai sekarang membuat orang jatuh dalam dosa. Bentuknya macam-macam. Kalau dari kata dia bolos itu pemfitnah. Nah, Bapak Ibu coba kita koreksi diri kita. Pernah enggak Bapak Ibu memfitnah orang? Pernah enggak? Kalau Bapak Ibu pernah dan sering, itu artinya sebenarnya iblis sudah mendapat tempat di hati Bapak Ibu. Sehingga tema hari ini, hati-hati loh iblis bertakhta. Kalau Bapak Ibu suka fitnah orang yang tidak benar, itu artinya iblis sudah ada dalam hati Bapak Ibu. Dia tidak lagi bertakhta di Pergamus, tapi dia sudah ada di hati kita. Sekalipun kita orang Kristen. Kedua, penghasut. Bapak Ibu pernah menghasut orang? Oh, sering mungkin ya, apalagi dalam gereja. Kalau kita tidak setuju sama si A, kita cari orang lain untuk bela kita. Itu menghasut. Pernah kan? Kalau di gereja itu, maaf, kadang-kadang saya sering temukan gitu. Nggak suka ini, cari orang teman menghasut. Cari kelompok, hubung ini, oh ini gini-gini. Itu menghasut. Itu pekerjaan iblis. Berarti di dalam hati orang ini, sebenarnya iblis yang berkuasa. Jadi gampang. Mencirikan seseorang itu sudah dikuasai oleh iblis, hatinya bertakhta, iblis di sana dari perbuatannya.
Karena kata iblis itu berasal dari kata Yunani, diabolos. Diabolos itu artinya pemfitnah, penghasut. Nah, ini yang hati-hati. Kita tidak mau kan tersinggung, dibilang kok iblis bertahan hati saya. Bapak Ibu boleh tersinggung, tapi melalui perbuatan Bapak Ibu menandakan iblis ada dalam hati. Menguasai hati dan pikiran Bapak Ibu. Jadi sukanya memfitnah orang, sukanya menghasut, karena itu pekerjaan iblis. Karena itulah Bapak Ibu kita berhati-hati. Sudah tidak bertakhta iblis di Pergamus karena sudah hancur patung Zeus itu. Tapi iblis berubah bertakhta dalam hati manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang seperti Bileam. Manusia yang seperti dalam pembacaan kita bahkan ada Nikolaus, Bileam, dan Balak. Mari hati kita itu seperti Antipas. Hanya Tuhan yang berkuasa, bukan yang lain. Jadi kita belajar dari jemaat Pergamus. Kalau kita menang, kata Tuhan, aku berikan dia mana yang tersembunyi. Ini kan cerita perjanjian lama ketika lapar bangsa Israel ada roti mana setiap pagi. Dan setelah itu tidak ada lagi roti mana sampai sekarang. Tapi Tuhan janjikan nanti roti mana itu akan muncul lagi. Tapi itu aku berikan bagi orang yang hatinya tidak dikuasai iblis. Di mana iblis tidak bertakhta. Bahkan aku akan memberikan kepadanya nama yang baru. Yang tertulis dalam batu putih, batu kehidupan. Nah, jadi Bapak Ibu mari kita bangun kehidupan pribadi yang tidak dikuasai oleh iblis dalam hati dan pikiran kita. Dan mari kita bangun jemaat yang tidak saling menghasut, saling memfitnah, karena itu pekerjaan iblis. Kalau sampai kita melakukan itu berarti di gereja kita melalui Bapak Ibu iblis sudah bertakhta. Hati-hati. Makanya temanya kan saya pilih hati-hati iblis bertakhta. Hati-hati. Dengan cara memfitnah, menghasut, merusak persekutuan dan gereja Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan suka menghasut orang ya, jangan suka memfitnah. Karena itu menandakan Bapak Ibu dikuasai oleh iblis. Tapi biarlah Tuhan Yesus yang berkuasa pada diri kita. Tuhan Yesus itu berkuasa, dia mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Kita bakti 273 bait ketiga. Gereja bagai bahtera. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih firman mengingatkan kami hati-hati iblis bertakhta bukan lagi di Pergamus dalam rupa patung yang tingginya 250 meter. Tetapi iblis sudah pindah dan masuk dalam hati manusia yang lemah kehidupan berimannya. Yang nampak dari perbuatan kami yang suka memfitnah orang lain, menghasut orang lain, karena itulah kepribadian iblis yang akan kami
lawan yang harus kami lawan supaya tidak bertakhta dalam hati kami. Bapa di surga, kiranya firman ini membangun hidup kami secara pribadi dan jemaat, untuk kami tidak saling memfitnah, saling menghasut, karena itu pekerjaan iblis. Kami harus memiliki roh Tuhan, hati Tuhan, dan Tuhan yang bertakhta dalam diri kami, sehingga melalui kami nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa bagi gerejamu GPB Bukit Kasih. Dalam persekutuan kami rindu punya persekutuan saling mendoakan, memperhatikan, membantu, mengasihi satu dengan yang lain. Jauhkan kami dari karakter-karakter kuasa kegelapan, suka memfitnah, menghasut, mencari kesalahan orang, dan membicarakannya di tempat-tempat tersembunyi. Padahal kami belum tentu lebih baik daripada orang yang kami bicarakan. Terima kasih Tuhan, kiranya GPB Bukit Kasih sesuai dengan namanya menjadi gereja yang saling mengasihi. Berkati semua program kerja, berkati semua para pelayan-Mu, para pendeta, hamba dengan pendeta Ana, diakan penatua, pengurus pelayan Pelkat, komisi panitia, bersama warga jemaat kami bergandengan tangan. Program kerja kami khususnya pembangunan pagar gereja dan juga pembangunan gedung serbaguna dan TK, Tuhan berkati. Berkati juga semua unit-unit misioner kami, Pelkat, PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, dan juga komisi dan panitia, BPPJ dan juga TK Bukit Kasih. Tuhan berkati kami mampu melakukan tugas pelayanan dengan baik. Warga jemaat dengan seluruh pergumulan, semua tantangan yang dihadapi, baik itu masalah kesehatan di tengah pandemi, masalah perekonomian keluarga, masalah keharmonisan rumah tangga, pergumulan orang tua, pergumulan anak-anak, masa depan, dan sebagainya. Kami percaya kalau Tuhan bertakhta dalam hati kami, maka hati kami, hidup kami penuh dengan damai sejahtera-Mu, dimampukan mengatasi, melewati pergumulan dengan pertolongan Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bergumul Tuhan hibur dalam pengharapan-Mu saja Bapa. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Upaya bangsa dan negara kami mengatasi pandemi virus corona, Tuhan juga berkati. Para medis yang berjuang merawat semua orang yang terpapar juga Tuhan berikan keselamatan agar mereka tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami mengaku dosa dan salah kami, ampuni dosa dan salah kami. Sempurnakan doa ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi Kitab Bakti 82, bait pertama dan bait kedua. Kita bersyukur kepada Tuhan.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami, agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta jemaat pada minggu ke-19 sesudah Pentakosta, ibadah keluarga bersahaja, Rabu 14 Oktober 2020. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Elia Haun Papar STH yang sudah memberitakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita tiap hari. Seluruh majelis yang bertugas dan juga pendukung hingga terlaksana ibadah hari ini, Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati. Ibadah keluarga bersahaja Rabu 21 Oktober 2020 masih tetap dilaksanakan secara streaming pada pukul 19.00 WIB dengan materi bina keluarga dari jemaat di Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Demikian warta ibadah keluarga bersahaja Rabu 14 Oktober 2020. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Marilah kita melanjutkan kehidupan dengan hati dan iman yang mengarah pada Tuhan. Kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 280 bait pertama dan kedua, mercucuar kasih Bapa. Mercucuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, walau hanya kelingkolan, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang, banyaklah pelaut mengharap sinar sulu yang terang. Pelihara sulu pantai, walau hanya kelingkelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.